Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan Bapak Muhammad Nasir. Terima kasih kepada guru pamong Bapak Yuniswar yang telah membimbing saya sampai tahap ini. Marilah anak-anak, sebelum memulai kegiatan hari ini kita berdoa. Tolong kepada Mas Muhammad Nurwakid untuk memimpin doa dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita membaca Al-Fatihah bersama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cinta Indonesia. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan presensi Rizky Almas, Hadir Pak. Dani Saputra. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Bapak itu mendapat informasi dari beberapa orang tua kalian, walaupun Bapak bukan wali kelas kalian, yang intinya adalah ketika lulus dari sekolah kita menginginkan untuk mendapat pekerjaan. Kompetensi dasar kita akan belajar tentang menerapkan cara perawatan sistem pelumas dan merawat secara berkala pada sistem pelumasan. Nah, di sini kita akan belajar tentang yang namanya sistem pelumas. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran di sini untuk pengetahuan kita, yang pertama adalah kita mengetahui fungsi sistem pelumas, sifat sistem pelumas, dan syarat sistem pelumas. Setelah itu, mengetahui langkah perawatan sistem pelumas. Untuk keterampilannya, yaitu adalah melakukan perawatan berkala sistem pelumas, memeriksa dan menguji hasil perawatan sistem pelumas. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar yang namanya sistem pelumas sepeda motor? Oli Pak. Siapa yang tadi yang menjawab? Eko. Ya, Mas Eko, terima kasih. Oli, Bapak ingin mengetahui kalian itu punya pengalaman apa atau masalah apa yang timbul, yang dialami tentang sistem pelumas. Saya Pak. Ya, Mas Birul, silahkan. Pas pagi hari di bawah motor bapak saya ada oli Pak. Oh ya, dari permasalahan-permasalahan kalian itu sangat istimewa. Selanjutnya, dari permasalahan-permasalahan yang ada, marilah kita cari penyebabnya, Mas. Cari penyebab dan cara mengatasinya. Silahkan kalian melakukan tugas individu. Satu kejadian akan dibahas oleh sekitar 4 orang dengan catatan Bapak yang akan membaginya. Yang pertama, masalah dari Mas Birul, yaitu dikerjakan oleh Muhammad Nurwakid, Eko Nur Cahyo, Tegar Arif, dan Azika. Selanjutnya, untuk permasalahan Mas Rifki, yaitu dikerjakan oleh Birul, Ahmad Fajar, Afrizal, dan Isra. Untuk permasalahan Mas Fajar Hidayat dikerjakan oleh Rifki, Rizky Almas, Muhammad Doni, dan Mas Tegar. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Ya, Jelas Pak. terima kasih. Silahkan dikerjakan sekitar 10-20 menit. Jangan dimatikan kameranya, hanya dimatikan mic-nya saja. Silahkan dikerjakan. Mas Muhammad Nurwakid ada permasalahan?
Boten, Pak. Lancar ya? Lancar. Ya, yang pertama yaitu tentang permasalahan atau pengalaman yang dialami oleh Mas Birul. Siapa yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya Mas Nur Wahid, pelan-pelan saja biar saya juga mendengarnya dengan jelas ya. Ya, Menurut saya permasalahan itu diakibatkan baut atau lubang buang oli sudah aus, Pak. ya. Terima kasih Mas Rifki, itu sepertinya duduknya kelamaan. Berarti sekarang kita harus melakukan sedikit olahraga Mas. Ya, silahkan kalian semua mengikuti apa yang saya lakukan. Ya, tangan dilakukan ke atas seperti ini. Ya, ke kanan, ke kiri. Oke, terima kasih sekali ya. Dari hasil tugas individu kalian sangat istimewa sekali. Selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan presentasi tentang sistem pelumas. Semuanya harap memperhatikan. Videonya jelas ya, Mas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. ya, video ini Bapak ambil dari laman YouTube yang alamatnya ada di samping video. Dari video yang saya tampilkan, di sana adalah cara paling mudah untuk mengecek volume oli, dan juga ada himbauan dari yang punya video, yaitu harus segera mengganti oli ketika volume oli sudah mulai berkurang, karena jika tidak dilakukan akan berakibat fatal pada kendaraan. Dan juga sudah ada di situ adalah penggantian oli setiap 2000 km, fungsi sistem pelumas. Yang pertama adalah mengurangi gesekan. Mengurangi gesekan di sini maksudnya adalah kalian bisa berimajinasi ketika dua buah benda bergesekan langsung, ya, besi dengan besi bergesekan langsung, pasti akan menimbulkan bunyi dan akan membuat salah satu dari besi tersebut rusak. Nah, di sini fungsi oli sebagai mengurangi gesekan adalah seperti itu. Selanjutnya ada sebagai perapat. Sambungan-sambungan yang ada di mesin, di dalam mesin ada gear, ada kopling, ada lain-lainnya, ada persneleng, itu memiliki celah yang sangat kecil sekali dan hanya bisa dilewati oleh oli. Jadi di sini fungsi oli adalah untuk merapatkan. Selanjutnya adalah sebagai sistem pendinginan. Nah, maksudnya di sini hanya membantu pendinginan mesin, karena oli mesin itu terus berputar, nah, terus bersirkulasi, jadi bisa sedikit-sedikit ikut mendinginkan mesin. Sekali lagi, sebagai pendingin ini hanya sebagai pembantu dari sistem pendingin. Dan yang terakhir adalah lapisan untuk mencegah timbulnya karat. Segala sesuatu yang terbuat dari besi, jika terus-menerus digunakan, jika tidak ada oli atau lapisan tertentu, pasti akan timbul karat, Mas. Nah, dan saat itu biasanya akan mempercepat kroposnya sebuah besi. Jelas ya, Mas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, di sini selanjutnya sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh mesin. Yang pertama, oli harus dapat melumasi komponen mesin. Yang nomor 2, harus dapat mendinginkan komponen mesin. Yang ketiga, memiliki sifat perapat. Yang keempat, harus dapat bersifat membersihkan.
Dan yang terakhir, tidak menimbulkan busa. Jadi kelima hal ini adalah sifat utama oli yang harus dimiliki oleh oli mesin. Selanjutnya adalah syarat pelumas. Yang pertama adalah daya lekat yang baik. Selanjutnya tidak mudah menguap. Yang ketiga, titik beku rendah. Semua syarat harus dimiliki oleh pelumas kendaraan sepeda motor. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Dari paparan Bapak tadi, adakah yang mau bertanya? Tanya Pak. Ya, siapa yang tanya? Ahmad Isro. Ya, silahkan. Jika oli motornya Agnes Monica dimasukkan ke oli motornya Komeng bagaimana Pak? Ya, baiklah Mas. Jadi Mas Isro ini tanya, kalau oli motor Mbak Agnes dimasukkan ke oli motornya Mas Komeng bagaimana? Kalau saya secara pribadi itu tidak apa-apa Mas. Ya, ibaratnya oli saling bertukar itu tidak apa-apa. Selama itu masih oli dan memiliki syarat-syarat seperti yang saya tampilkan tadi. Tetapi juga sangat dianjurkan untuk tetap menggunakan oli sesuai standar dari pabrikan sepeda motornya. Seperti itu ya Mas Isro ya. Ya Pak, terima kasih. Pada pembelajaran kali ini kita telah berdiskusi, telah menyelesaikan tugas individu tentang masalah atau pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh teman kalian. Mengetahui tentang fungsi pelumas, sifat utama pelumas, dan syarat-syarat pelumas. Bapak akan menampilkan LKPD untuk pertemuan selanjutnya. Tolong diperhatikan baik-baik. Muncul Mas LKPD-nya? Muncul Pak. Ya, tulisannya apa di situ Mas? Tolong dibaca Mas Eko. Lembar kerja peserta didik Ya, terima kasih. Ya, sudah, terima kasih. Ya. Di sini yang pertama adalah ada kompetensinya, menerapkan cara perawatan sistem pelumas dan merawat secara berkala pada sistem pelumasan. Tujuannya, setelah kalian melakukan praktek ini, kamu mampu melakukan perawatan berkala sistem pelumas sesuai dengan SOP. Kelihatan ya Mas Google Classroom-nya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Nah, di sini yang pertama ada modul sistem pelumas. Bisa kalian gunakan untuk belajar bahan baca-baca. Ada LKPD yang Bapak tampilkan tadi, ada soal pilihan ganda, dan ada soal IC. Semua soal pilihan ganda dan IC itu harus dikerjakan. Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak Pak. Ya, Tidak Pak. Ya, baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran hari ini sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berolahraga. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.